Hajar Dewantara dan perspektif pendidikan modern. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikatakan masih cukup relevan dengan dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Apabila menilik model pembelajaran yang diterapkan oleh pemerintah, maka ada beberapa bagian yang mengambil inspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berbagai pemikiran pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara diharapkan memberikan panduan untuk menghadapi era modern ini. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, artinya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan juga diartikan sebagai usaha kebudayaan berasas keadaban, yaitu memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan. Dalam pandangan beliau, pengetahuan dan kepandaian bukan merupakan maksud atau tujuan, namun yang harus diutamakan adalah buahnya, yaitu matangnya jiwa. Ki Hajar Dewantara 1967. Adapun relevansi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan era modern ini, diantaranya yang pertama, pendidikan budi pekerti. Tantangan di era modern ini kian berat. Perubahan yang terjadi secara disruptif tidak hanya dihadapi dengan berbagai kompetensi dan skill yang memadai, namun justru yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya karakter yang kuat. Hal ini senada dengan pernyataan Bialik DKK 2015 bahwa hasil riset menunjukkan kapasitas siswa di luar akademik memiliki peran penting dalam pencapaian dan bermanfaat di dunia kerja. Ketika pengetahuan dan keterampilan seseorang mungkin tidak bisa digunakan di berbagai bidang pekerjaan di masa yang akan datang, maka kualitas karakter dapat diaplikasikan dalam berbagai profesi. Ki Hajar Dewantara memiliki pandangan mengenai pendidikan karakter. Pendidikan karakter menurut pandangan Ki Hajar Dewantara merupakan jiwa dari pendidikan. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan karakter dinamakan sebagai pendidikan budi pekerti. Budi pekerti, watak, atau karakter merupakan kondisi di mana terdapat bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang menimbulkan tenaga. Dalam kata lain, budi pekerti dimaknai sebagai jiwa manusia mulai dari angan-angan hingga terjelma menjadi tenaga. Dengan budi pekerti, tiap manusia merupakan manusia merdeka yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Dalam hal budi pekerti, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa budi pekerti adalah bulatnya jiwa manusia, bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang menimbulkan tenaga. Pendidikan budi pekerti memiliki tujuan untuk mengalahkan dasar-dasar manusia, artinya melenyapkan dasar-dasar yang jahat. Nah, jika dikaitkan dengan zaman ini, maka dapat dikatakan bahwa walaupun berbagai keterampilan dibutuhkan, namun karakter yang kuat menjadi modal bagi siswa untuk dapat bertahan dan menghadapi berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Akses terhadap informasi dari berbagai belahan dunia sedemikian cepat dapat diakses oleh siapapun dan dari manapun dengan menggunakan teknologi informasi. Dengan maraknya penggunaan teknologi informasi ini pasti memiliki dampak positif dan negatif tergantung bagaimana orang tersebut menggunakannya. Namun, Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran visioner tentang bagaimana menghadapi berbagai perubahan akibat bertemunya budaya dari satu bangsa dengan bangsa lain. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam hal kebudayaan antara lain dikenal dengan teori Trikon.
Menurut survei yang dilakukan oleh We Are Social Kompas 2019 menyatakan bahwa semakin hari kian bertambah jumlah orang yang mengakses internet, termasuk diantaranya akses terhadap media sosial. Tahun 2019 diperoleh data bahwa pengguna media sosial di seluruh dunia mencapai 45% dari total penduduk dunia atau sejumlah 3,7 miliar orang. Di Indonesia sendiri, dari hasil survei tersebut sejumlah 56% penduduk Indonesia terkoneksi dengan internet. Sedangkan hasil survei yang dilakukan oleh APJII pada tahun 2018 terdapat 54% penduduk atau 143,26 juta jiwa yang tercatat sebagai pengguna internet. Sebagai imbas dari adanya digitalisasi dan the Internet of Things, maka dunia semakin tanpa batas. Trikon diambil dari 3 awal suku kata, yaitu kontinuita, konvergensi, dan konsentrisita. Kontinuita artinya bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, garis hidup di zaman sekarang harus merupakan lanjutan terusan dari hidup di zaman yang silam, jangan ulangan ataupun tiruan hidup bangsa lain. Sedangkan konvergensi menurut Ki Hajar Dewantara berarti keharusan untuk menghindari hidup menyendiri atau isolasi dan untuk menuju ke arah pertemuan dengan hidupnya bangsa-bangsa lain sedunia. Konsentrisita. Konsentrisita menurut pandangan Ki Hajar Dewantara berarti sesudah bersatu dengan bangsa-bangsa lain sedunia, janganlah kehilangan kepribadian sendiri. Sungguh pun sudah bertitik pusat satu, namun di dalam lingkaran-lingkaran yang konsentris itu tetap masih mempunyai circle sendiri. Nah, jika dikaitkan dengan transformasi dan globalisasi yang mengakibatkan pertemuan dan transfer nilai dan budaya dari berbagai bangsa, maka dapat diartikan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam teori Trikon tersebut memiliki arti bahwa yang pertama, sebagai bangsa maupun masyarakat hendaklah memiliki jati diri yang kuat. Sehingga ketika terjadi proses pertukaran nilai dan budaya, tidak serta-merta mengadopsi atau meniru nilai atau budaya dari bangsa lain. Kemudian pendidikan berlangsung dalam 3 lingkungan yang disebut Tri Pusat Pendidikan, yaitu yang pertama, lingkungan keluarga, terutama mengenai pendidikan budi pekerti, keagamaan, dan kemasyarakatan secara informal. Kemudian yang kedua, lingkungan sekolah, terutama mengenai ilmu pengetahuan, kecerdasan, dan pengembangan budi pekerti secara formal. Kemudian yang ketiga, lingkungan masyarakat,
terutama mengenai pengembangan keterampilan, latihan kecakapan, pengembangan bakat secara non-formal. Ketiganya berjalan secara bersama, tidak terpisahkan dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, mengisolasi diri dari bangsa lain bukanlah merupakan solusi dari adanya kekhawatiran tentang jati diri bangsa ataupun masyarakat. Namun, justru Ki Hajar Dewantara menyarankan untuk membuka diri dalam pergaulan internasional. Apabila suatu bangsa ataupun individu telah memiliki jati diri yang kuat, maka pertukaran nilai dan budaya tidak akan membuat lunturnya jati diri bangsa atau individu tersebut. Kemudian yang ketiga, isu tentang globalisasi yang memungkinkan terjadi perpaduan budaya antar bangsa maupun individu dari belahan dunia yang berbeda disikapi dengan adanya kemampuan mempertahankan jati diri tersebut, sehingga dalam proses perubahan tersebut bangsa maupun individu tetap dapat bertahan atau bahkan mampu mempengaruhi budaya bangsa maupun individu dari belahan dunia lain. Dalam tataran implementasi, teori Trikon ini selaras dengan perlunya literasi digital, literasi informasi, literasi media maupun literasi budaya. Berbagai upaya untuk menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang literat merupakan suatu implikasi bahwa dalam era revolusi industri yang serba digital ini, bangsa maupun individu harus tetap memiliki jati diri dan pijakan yang kokoh.